Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah tentang menyelisik makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi. Di kelompok 9 ini ada 6 orang anggota yang terdiri dari Novita Nurfadilah, Nur Aini Yusti, Raudah Putri, Rizky Novita, Andini, dan Dila Salsabila. Slide pertama dan kedua akan dibacakan langsung oleh teman kita Andini. Kepada Andini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Raudo. Yang pertama yaitu A. Pengertian. Kata integritas dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya atau utuhnya sesuatu, teridentifikasi dari reaksinya terhadap rangsangan dari lingkungannya. Penyelisikan makna hakiki integritas pada akhirnya berujung pada pemahaman tentang pentingnya dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal. Menelisik asal mula makna integritas sesuatu yang berintegritas, merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat di antara elemen-elemennya. Namun, bersatunya elemen-elemen itu lebih merupakan suatu persatuan atau incorporation daripada suatu kesatuan, unity. Karena identitas elemen tidak hilang, identitas tiap elemen dari sesuatu yang berintegritas masih bisa dikenali, meskipun fungsinya sulit dipisahkan dari fungsi keseluruhan. Istilah sederhana, kompak dan kekompakan, barangkali tepat untuk menggambarkan bersatunya elemen-elemen sesuatu yang berintegritas sedemikian sehingga konotasi keutuhan atau kebulatannya atau wholeness tetap terjaga. Menariknya, integritas bisa masuk dalam kategori peristilahan evaluasi maupun non-evaluatif. Tergantung pada apakah sesuatu yang dimiliki integritas itu melibatkan manusia di dalamnya ataukah tidak. Terima kasih. Baik, slide ketiga dan slide keempat akan dibacakan langsung oleh Nur Aini Yusti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Jika sesuatu yang memiliki integritas adalah sosok manusia atau sesuatu yang meliputi manusia sebagai salah satu pengendalinya seperti misalnya perusahaan, pasar, ekosistem, maka integritas merupakan istilah evaluatif. Namun, jika manusia tidak ada di dalam sesuatu yang memiliki integritas, seperti misalnya jembatan, database, jaringan, listrik, dan benda-benda mati lainnya, maka integritas merupakan istilah non-evaluatif. Sebagai istilah yang evaluatif, integritas diapresiasi sebagai patokan dalam mempertimbangkan baik buruk sesuatu tindakan. Sedangkan sebagai istilah yang non-evaluatif, integritas hanyalah dipakai untuk menyatakan suatu fakta. Keduanya tetap mengandung makna konotatif kekompakan yang menggambarkan kualitas hubungan antar elemen-elemen sesuatu yang memilikinya. Ketika integritas non-evaluatif menjadi atribut dari suatu yang memilikinya, kekompakan hubungan antara elemen teridentifikasi dari fakta bahwa identitas suatu tersebut tetap bertahan meskipun berada dalam tekanan lingkungan yang berubah-ubah. Jembatan yang memiliki integritas misalnya akan tetap berfungsi sebagai jembatan tanpa perubahan bentuk. Meskipun jumlah yang berat kendaraan yang melaluinya berubah-ubah, sistem jaringan tenaga listrik yang memiliki integritas akan tetap menjamin pasokan tenaga listrik ke konsumen-konsumen. Meskipun beberapa baginya diistirahatkan untuk
pemeliharaan. Di sini integritas menggambarkan kualitas daripada proses sekaligus, yaitu proses mengendali internal dan proses partisipasi eksternal. 2. Pereduksian makna integritas meskipun adanya kandung moral di dalam makna integritas. Sulit ditolak hubungan antara integritas dan moralitas seringkali diinterpretasikan secara berbeda-beda, tergantung pada moralitas. Versi mana yang dipakai sebagai patokan? Apakah versi individu, penerimaan atribut, integritas, ataukah versi individu pemberian atribut integritas? Halfon 1989 memiliki bahwa moralitas versi penerima atribut integritaslah yang seharusnya menjadi patokan. Menurut Halfon, integritas dikaitkan dengan komitmen individu yang memperlakukan pada dirinya pandang moral yang secara konseptual jelas, secara logika, konsisten dan memperhitungkan secara fakta empiris yang mempertimbangkan moral. Calhoun mengemukakan pendapat yang serupa dengan menegaskan bahwa individu yang berintegritas harus tetap membela tegaknya pertimbangan terbaiknya sendiri meskipun perlu menghormati pertimbangan terbaik individu lain. Masalahnya, kedua pendapat itu tidak bisa memberikan batas demokrasi yang jelas antara individu dan berintegritas dan individu yang panik. Terima kasih. Baik, slide ke-5 dan ke-6 akan dibacakan langsung oleh Dila Salsabila. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Implikasi yang dapat ditarik dari kedua pendapat itu adalah bahwa individu fanatik, seperti misalnya seorang teroris yang berpandangan radikal, masih mungkin disebut sebagai individu yang berintegritas. Kesimpulan ini secara intuitif juga sulit diterima. Reduksi makna integritas jenis kedua adalah dengan menekankan proses partisipasi eksternal atau menekankan moralitas tindakan versi individu pemberi atribut integritas. Kriteria yang dipakai sebagai patokan adalah bagaimana konsistensi tindakan moral individu yang menerima atribut integritas teridentifikasi oleh pemberi atribut integritas. Karena tindakan moral merupakan wujud ekspresi kekompakan diri individu dari segi kemanusiaannya. Ashford 2000 misalnya. Memaknai integritas dengan menekankan segi objektivitas, bagaimana individu harus patuh pada komitmennya terhadap kewajiban-kewajiban moral. Yang ketiga, mengembalikan makna dasar integritas tidak mudah. Mengembalikan makna dasar integritas kekompakan dengan mengintegrasikan proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal. Proses pengendalian internal yang berkaitan dengan bagaimana individu secara personal membangun dan mempertahankan identitas diri atau aspek personal, mencerminkan partikularitas dan subjektivitas. Artinya, individu sebagai subjek sepenuhnya sadar tentang keadaan partikular dirinya, keadaan partikular yang diinginkannya, dan nilai-nilai yang harus dirujuk dalam tindakannya pada konteks tertentu. Proses partisipasi eksternal yang berkaitan dengan moralitas tindakan individu atau aspek moral mencerminkan universalitas dan objektivitas. Artinya, tindakan individu bisa dijelaskan secara objektif dari segi kewajarannya terkait baik buruknya bagi manusia, sehingga tindakan itu dapat diterima secara universal. Makna kekompakan tercermin dari kedua aspeknya, aspek personal dan aspek moral. Jika proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal terintegrasikan, maka identitas diri akan sungguh-sungguh terekspresikan menjadi tindakan-tindakan moral, dan makna kekompakan akan sungguh-sungguh terwujud dengan kedua aspeknya itu. Baik, slide ke-7 akan dibacakan oleh Rizky Novita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Berikut ini akan diajukan konstruksi pemahaman dengan latar belakang etika keutamaan Aristoteles untuk mengembalikan makna dasar integritas. Pertentangan integritas dengan korupsi, makna korupsi seperti itu lebih menekankan gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik dari sudut pandang sesuatu yang terkorupsi. Masalahnya, gambaran korupsi sebagai fenomena sistemik cenderung melebih-lebihkan peran kebaikan bersama dan cenderung mengabaikan adanya kemungkinan bahwa tindakan tunggal sistem yang koruptif bisa sama destruktifnya dengan korupsi sistemik. Korupsi kemudian dimaknai sebagai penyelenggaraan kekuasaan yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini tercermin pada definisi yang ditetapkan oleh World Bank 1997 bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan yang sifatnya privat. Masalah yang timbul dari gambaran korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik adalah pengabaian adanya fakta bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sifatnya privat bisa lebih destruktif dibandingkan dengan penyalahgunaan kekuasaan publik. Baik, slide terakhir atau slide ke-8 akan dibacakan oleh Novita Nurfadilah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terkait dengan pentingnya partikularitas, dua catatan berikut barangkali bisa melengkapi gambaran tentang integritas dan individu yang memiliki integritas. Pertama, bagi individu yang berintegritas, vitalitas atau daya hidup partikularitas sangat penting karena hanya dengan partikularitas yang daya hidupnya kuat, kebaikan bersama dalam komunitas ideal akan semakin bisa diwujudkan. B. Kedua, berhubung setiap individu memiliki partikularitas yang berbeda-beda, sementara tujuan akhir satu yaitu terwujudnya kebaikan bersama. Rencana upaya partisipatif, individu yang berintegritas harus mempertimbangkan persaingannya dengan rencana upaya partisipatif yang ditawarkan individu lainnya sehingga upaya partisipatif terbaik yang diputuskan dan dijalankan dapat secara masuk akal dipertanggungjawabkan. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.